Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya yang ketujuh, yaitu tentang port service. Nah, kalau sebelumnya kita udah bahas IP address sebagai alamat rumah, nah sekarang kita bahas pintu rumahnya. Kalau tanpa pintu, tamu atau data gak bisa masuk ke rumah atau aplikasi. Apa itu port? Bayangin komputer itu kayak rumah. IP address itu alamat rumah, nah port itu pintu rumahnya. Setiap pintu punya fungsi berbeda-beda. Ada pintu untuk tamu, pintu untuk garasi, dan pintu untuk dapur. Di komputer juga sama, setiap aplikasi punya nomor pintu supaya data tahu harus masuk ke aplikasi yang mana. Ada kategori port. Port ada ribuan, tapi dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada well-known port dari 0 sampai 1023. Dipakai layanan standar, contohnya kayak web, email, dan FTP. Kalau registered port itu dari 1024 sampai 49151, dipakai di aplikasi tertentu. Kalau dynamic port yaitu dari 49152 sampai 65535, dipakai sementara untuk aplikasi klien. Contoh port dan server dan service yaitu HTTP port 80 untuk buka website biasa, HTTPS port 443 untuk buka website aman, FTP port 21 untuk transfer file, SSH port 22 untuk remote server, DNS port 53 untuk cari alamat IP dan dari nama domain, SMTP port 25 untuk kirim email. Nah, kalau analogi biar mudahnya, IP address itu kayak alamat rumah, port pintu rumah, service itu ya orang atau layanan di balik pintunya. Jadi walaupun rumah sama, pintunya beda-beda sesuai kebutuhan. Kesimpulannya, port itu nomor pintu komunikasi. Service adalah layanan yang ada di balik port itu. Tanpa port, data bingung harus masuk ke aplikasi mana. Makanya kalau kalian jadi teknisi jaringan harus hafal minimal part-part penting biar ngerti komunikasi di jaringan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.